"Ras, di kamarku bau bunga melati." Lah, Laras kaget, "Hah, kok sama? Di sini juga." Gak lama setelah itu, pintu balkon itu kebuka sendiri. Jadi kayak ada angin kenceng yang masuk. Waktu itu Laras ini gak bisa gerak sama sekali. Dan sosok perempuan ini mendekat ke arah Laras dan Inge, terus dia naik ke tempat tidur. Dan langsung si sosok perempuan ini ikut berbaring di situ bersama Laras dan Inge. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Kembara Sunyi dimanapun teman-teman berada. Pada kesempatan kali ini kami akan membagikan cerita yang dikirim oleh Sobat Kembara yang bernama Laras yang asalnya dari Jakarta. Sebelum kita masuk ke ceritanya, untuk teman-teman yang nonton tayangan ini dan belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe lebih dulu agar channel Kembara Sunyi ini lebih berkembang lagi dan kami lebih bersemangat lagi dalam membuat konten-konten terbaru di Kembara Sunyi. Dan untuk teman-teman yang telah mendukung kami sejauh ini, kami mengucapkan terima kasih banyak. Semoga amal kebaikan teman-teman dibalas kebaikan berlipat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anda juga bisa ikut mendukung Kembara Sunyi di Saweria. Teman-teman pasti punya sahabat. Entah sahabat dari kecil, atau sahabat di sekolah, maupun sahabat di kampus, atau mungkin sahabat itu ada di tempat kerja. Dan seperti halnya semua hubungan manusiawi, persahabatan itu pasti nggak selalu bebas dari konflik dan juga pengkhianatan. Tapi di sini masalahnya, dampak sebuah pengkhianatan dalam sebuah persahabatan itu bisa sangat merusak, terutama bagi korban tentunya. Nah, ini bisa berarti kehilangan kepercayaan pada orang lain dan dia akan merasa terjebak dalam perasaan pengkhianatan dan bahkan si korban ini akan mengalami trauma psikologis yang dalam. Dan kisah yang akan kami bagikan ini ceritanya dikirim oleh Sobat Kembara via email. Jadi Sobat Kembara ini bernama Laras. Laras asalnya dari Bandung dan dia kuliah di sebuah universitas negeri di Jakarta. Ketika di Jakarta, Laras itu sempat tinggal bersama om dan tantenya, tapi di situ dia tinggal cuma sekitar 2 tahun. Setelahnya Laras tinggal di sebuah kosan dekat kampusnya sampai dia lulus kuliah. Dan setelah lulus kuliah, Laras ini kerja di sebuah perusahaan swasta cukup ternama di Jakarta. Dan sejak mulai kerja di perusahaan ini, Laras memutuskan sewa apartemen kecil-kecilan. Dia sewa apartemen ini patungan sama salah satu sahabatnya, namanya Inge. Inge ini adalah salah satu sahabat Laras ketika di zaman kuliah dulu. Inge sendiri waktu itu kerjanya di salah satu perusahaan swasta juga, tapi beda dengan Laras. Dan selama Laras tinggal bersama Inge di unit apartemennya ini, menurut Laras, mereka itu hampir nggak pernah ada masalah. Dan Laras mengakui bahwa Inge ini memang orangnya lebih dewasa dari Laras. Untuk urusan apapun, Inge inilah yang lebih sering mengalah. Jadi inilah yang membuat Laras akhirnya betah tinggal bersama Inge. Sebenarnya Laras dan Inge ini masih punya teman segeng. Dulu ketika mereka masih di kampus itu mereka dekat banget. Jadi ada 5 orang geng mereka ini. Di situ ada Inge, Selin, Nita, Cantika, dan juga Laras sendiri. Tapi yang deket sama Laras ya cuma Inge ini. Sementara yang lain kadang mereka ketemu seminggu sekali. Tapi selain itu mereka masih tetap kontak di grup WA mereka. Nah, suatu ketika pada saat Laras dan Inge ini sudah tinggal hampir setahunan di apartemen ini, tiba-tiba Nita itu menghubungi Laras. Nita ini bilang,
bahwa waktu itu dia lagi ada masalah sama cowoknya. Jadi sekedar info, bukan bermaksud untuk membuka aib seseorang. Nita ini punya cowok waktu itu. Dan selama Nita itu berpacaran sama cowok ini, dia tinggal bareng sama cowoknya di sebuah apartemen lumayan mewah di Jakarta. Dan sebenarnya bukan hanya kali itu Nita ini bertengkar sama cowoknya. Jadi itu terjadi sering banget. Menurut Laras dan sahabat-sahabatnya yang lain, di antara mereka ini memang kayaknya Nita inilah yang terlihat paling berani. Dan seringkali Nita itu nggak pernah berpikir panjang soal masa depannya. Padahal kalau dipikir-pikir, Nita ini anaknya pinter. IQ-nya juga di atas rata-rata. Tapi ya seperti itulah sisi lain Nita. Jadi hari itu Nita ini bilang ke Laras bahwa dia bertengkar sama cowoknya. Dia minta izin ke Laras supaya dia bisa numpang sehari atau 2 hari lah di apartemennya Laras. Waktu itu Laras langsung bilang ke Nita supaya Nita minta izin aja langsung ke Inge. Kalau Laras ini waktu itu ya oke-oke aja. Singkatnya Nita pun izin ke Inge dan Inge pun mengizinkan Nita tinggal di apartemen mereka. Sore itu Nita sudah ada di unit apartemen. Dia sudah sama Inge ketika Laras baru pulang kerja sore itu. Ya biasalah, langsung mereka ngobrol-ngobrol, ngerumpi segala macem. Dan dalam hal ini Nita cerita kalau cowoknya ini marah karena Nita ketahuan di situ dia chat pribadi sama cowok lain. Dan gak hanya itu, ada beberapa DM dari cowok lain yang mereka ini di bahasanya itu juga menjurus-menjurus ke hal-hal yang mesum. Jadi karena hal inilah cowoknya Nita itu marah dan akhirnya dia ngusir Nita dari apartemennya. Sebenarnya kalau hal semacam ini, Laras dan Inge itu paham betul seperti apa Nita. Ya Nita memang seperti itu orangnya dari dulu. Dan gak ada yang bisa menasihati Nita. Di hari itu Nita bilang, kemungkinan gak sampai seminggu pasti dia sudah balikan lagi sama cowoknya. Katanya seperti itu. Jadi di antara sahabat-sahabat Laras ini ada 2 temannya yang sudah nikah, yaitu Cantika dan Selin. Tapi meskipun Selin dan Cantika ini sudah menikah, suami-suami mereka itu asik-asik orangnya. Mereka ini masih mengizinkan Selin maupun Cantika ini nongkrong bersama teman-temannya yang lain. Apalagi Selin. Suami Selin ini sering banget ikut nganter Selin ketika nongkrong sama Laras dan teman-teman yang lain. Nah dari situ akhirnya Laras dan teman-teman yang lain ini jadi kenal baik dengan suami Selin. Nah, ketika membicarakan soal Selin, Laras ini merasa kasihan juga dengan Selin karena dari zaman kuliah dulu Selin ini sering sakit-sakitan. Laras masih ingat betul ketika Selin masuk ke jenjang skripsi itu, Selin ini sempat jatuh di ruang kelas dan akhirnya dia harus dilarikan di rumah sakit. Dan saat itu calon suami Selin ini sering banget menemani Selin di rumah sakit. Di masa itu mereka sudah tunangan. Sepengetahuan Laras dan teman-teman, suami Selin ini setia banget orangnya. Dari sejak zaman Selin masih kuliah, dia ini selalu nemenin dan juga menjaga Selin. Nama suami Selin ini Mario. Nah kembali ke cerita Nita. Di hari itu Nita ini masih nginep di apartemen Laras. Dan gak tahu kenapa setiap kali ada Nita, hawanya itu selalu mistis. Karena si Nita ini, seperti yang Laras dan teman-temannya sudah tahu, si Nita ini anak seorang paranormal, seorang dukun bapaknya ini. Bapaknya Nita itu banyak sekali dikenal oleh pejabat-pejabat. Jadi banyak sekali pejabat-pejabat yang ketika menjelang pemilihan, mereka itu selalu datang ke rumah bapaknya Nita untuk mereka ini selanjutnya minta petunjuk atau minta semacam pegangan. Jadi Nita memang sudah dari sononya, sudah sangat dekat banget dengan hal-hal mistis. Dan pengakuan Nita sendiri, dia itu kemana-mana selalu ada yang ikut. Ada satu sosok anak perempuan dan satunya lagi sosok nenek tua. Kata Nita, 2 sosok ini sengaja dilekatkan oleh bapaknya untuk penjagaan Nita. Jadi setiap kali Nita ini datang, Laras dan teman-teman itu mengakui selalu hawanya ini beda. Selain itu Nita ini orangnya sensitif banget. Jadi ceritanya di malam kedua ketika Nita berada di apartemennya Laras, Nita itu sempat kebangun di malam hari. Dia membangunkan Laras. Malam itu pas Laras dibangunkan oleh Nita, kelihatan banget wajah Nita itu kayak takut. Jadi dia bilang ke Laras, "Ras, bangun Ras. Itu tetangga depan kamarmu itu ngapain di depan pintu kita?" Nah Laras tentu kaget mendengar Nita ngomong kayak gini. Terus Laras ini tanya, "Lah, tahu dari mana kamu kalau ada orang di depan pintu?" Nah Nita bilang, "Iya, coba deh kamu intip di bawah celah pintu itu."
Ya akhirnya dengan terpaksa Laras ngikutin maunya Nita ini. Dia jalan ke arah pintu sambil menahan rasa ngantuknya sebenarnya waktu itu si Laras. Terus Nita ini nyuruh Laras menundukkan kepalanya. Dia disuruh ngeliat di bawah celah pintu itu. Dan memang benar, menurut Laras, dia ngeliat ada bayangan orang berdiri persis di depan pintu mereka. Langsung seketika itu juga Laras ini jadi nggak ngantuk. Terus Laras akhirnya bisik-bisik ke Nita. "Nit, itu siapa?" Terus Nita bilang, "Itu tetangga depan kamarmu." Nah, Laras ngomong lagi, "Aku aja nggak pernah ketemu tetangga depan kamar. Setauku, kamar depan itu kosong. Emang ngapain dia di situ?" Terus Nita senyum, terus dia bisik-bisik lagi ke Laras, "Iya, dia ini bukan manusia, Ras." Nah, kagetlah Laras. "Nit, kamu jangan nakut-nakutin ah." Nah, kata Nita ke Laras, dulu di depan kamar Laras dan Inge ini pernah tinggal seorang kakek. Beliau ini orang Cina. Dia tinggal sendirian di apartemen itu. Jadi anak-anak si kakek ini kalau datang kadang seminggu sekali. Tapi si kakek ini pernah suatu saat jatuh di kamar mandi dan gak ada yang tahu sama sekali. Termasuk juga anak-anaknya juga gak tahu. Dan pas kunjungan anaknya yang setiap seminggu sekali itu barulah mereka tahu bahwa papanya ini sudah meninggal. Singkatnya kemudian dievakuasilah jenazahnya dan semenjak saat itu unit apartemen ini kosong. Kata Nita, mendiang kakek itu setiap di jam-jam tertentu, dia ini selalu jalan-jalan di lorong-lorong itu. Kadang dia berhenti lama di depan pintu kamar orang lain. Laras sendiri ketika mendengar Nita cerita seperti itu, Laras gak begitu percaya sama cerita Nita. Karena Laras sendiri juga gak tahu banyak soal para penghuni di apartemen ini. Nah, menurut Laras, unit di depan kamarnya itu memang kosong dan Laras bisa membuktikan itu. Memang nggak ada penghuninya. Nah, setelah mendengar cerita dari Nita itu, Laras coba ngintip lagi di bawah pintu. Ternyata masih ada bayangan orang berdiri di situ. Laras di sini mulai takut. Terus di sini Nita bilang, "Udah deh, kamu lanjut tidur lagi aja. Aku tadi itu bangunin kamu cuma mau ngomong ini. Udah kamu nggak usah nungguin dia pergi. Entar sampai kedengeran adzan subuh, baru dia hilang sendiri." Nah, singkatnya Laras pun lanjut tidur, dan keesokan paginya seperti biasa, Inge ini selalu berangkat lebih pagi. Dia selalu berangkat lebih dulu dari Laras, dan pagi itu Nita ini sudah pergi duluan. Tapi Laras sendiri nggak tahu Nita pergi kemana. Siangnya ada chat masuk dari Nita, dia bilang malam nanti dia masih mau nginep lagi di apartemennya Laras. Di situ Laras cuma jawab oke. Nah, kejadian horor yang Laras lihat semalam itu belum diketahui Inge. Dan Laras sendiri belum cerita ini ke Inge. Dan ceritanya sore itu Inge ini pulang ke apartemen. Sementara Laras dia masih ada lembur di kantor. Kira-kira sekitar jam 8 malam, Inge ini telepon Laras berulang-ulang kali. Tapi Laras belum sempat angkat teleponnya karena dia masih repot sama kerjaannya. Terus pas ketika Laras ini sudah bersiap mau pulang, dia telepon balik si Inge. Dia tanya, "Kenapa Nge? Sorry tadi aku repot banget." Nah, Inge ini ngomongnya itu kayak ketakutan banget. Dia bilang ke Laras, "Laras, barusan ada kejadian serem. Aku tadi pas tidur ada yang nyekek leherku. Aku sampai gak bisa nafas." Terus si Laras ini bilang, "Lah terus sekarang gimana gangguannya Nge? Masih digangguin gak?" Terus kata si Inge, "Ini aku udah gak mau tidur lagi, aku nunggu kamu pulang aja." "Oh ya udah tunggu ya, ini aku udah on the way pulang kok." Dan dalam perjalanan pulang itu, Laras ini jadi mikir, kok aneh banget ya. Laras sama Inge ini sudah hampir setahunan tinggal di apartemen itu, tapi hampir nggak pernah ada kejadian mistis. Tapi kok semenjak Nita tinggal di apartemen mereka, kok malah jadi ada kejadian-kejadian yang ganjil. Dan jelas di situ bahwa Laras ini menuduh Nita. Karena Laras tahu, si Nita ini memang mistis orangnya. Nah, singkatnya pas Laras ini sampai di apartemen, si Inge ini langsung cerita. Jadi kata Inge, sore itu dia pulang menjelang maghrib, dan dia ingat pesan dari orang tuanya bahwa dia nggak boleh tidur menjelang maghrib. Jadi waktu itu Inge menyempatkan dia bikin mie instan dulu, padahal dia udah ngantuk banget waktu itu, karena seharian di kantor banyak banget kerjaan. Dan setelah dia bikin mie instan, si Inge ini makan. Gak lama kemudian barulah terdengar adzan maghrib. Terus akhirnya Inge sholat, dan setelah sholat dia ini langsung tidur. Karena saking capeknya, Inge ini gak sempat ngelepas mukenanya.
Jadi si Inge ini tidur di tempat tidur itu dengan posisi dia masih pakai mukena. Nah tiba-tiba Inge ini kebangun karena dia mendengar ada benda jatuh di luar kamar. Dan kayaknya yang jatuh ini bukan benda-benda kecil, melainkan benda berat. Nggak tahu apa itu. Jadi akhirnya Inge ini langsung kaget, dia buka pintu kamar. Di area ruang tengah itu nggak ada apa-apa. Tapi memang di situ Inge ngelihat kursi ini jatuh. Terus Inge mengira bahwa itu Laras yang datang. Dia panggil lah nama Laras. Laras, tapi nggak ada jawaban. Inge langsung menuju ke kamarnya Laras. Kamarnya Laras ini masih gelap dan posisinya kebuka. Di toilet juga nggak ada orang. Jadi jelas nggak ada siapa-siapa di situ. Akhirnya Inge masuk kamarnya lagi dan saking ngantuknya, Inge ketiduran lagi. Nah pas tidur yang kedua inilah, Inge itu kayak dipaksa bangun oleh seseorang. Dan di situ, Inge ini matanya kebuka, tapi badan ini nggak bisa gerak. Jadi waktu itu Inge ngelihat ada sosok kakek-kakek. Si kakek-kakek ini botak, terus jalannya itu timid-timid. Maksudnya gerakannya itu patah-patah. Si kakek ini pakai celana pendek garis-garis dan cuma pakai kaos singlet warna putih kusam. Anehnya, ketika mengalami ini, Inge itu nggak bisa gerak sama sekali. Jadi seolah-olah waktu itu tiba-tiba terasa berhenti. Jadi kayak gerakan slow motion banget. Nah, Inge tahu bahwa kakek-kakek ini jalannya itu pelan banget, tapi Inge sendiri nggak bisa ngelawan. Dia nggak bisa gerak sama sekali. Dan setelah si kakek ini mendekat ke arah Inge, langsunglah leher Inge ini dicekik. Jadi itu terjadi beberapa saat sampai Inge ini nggak bisa nafas. Dan nggak lama setelah itu barulah Inge ini bisa berucap Allahu Akbar. Barulah sosok kakek ini pun hilang. Dan setelahnya Inge langsung telepon Laras. Akhirnya setelah mendengar cerita dari Inge, Laras pun cerita soal kejadian semalam. Di situ Laras menceritakan ke Inge bahwa semalam Nita ini sempat menunjukkan sosok yang berdiri di depan pintu mereka. Nah intinya seperti itu, dan Laras juga bilang ke Inge, kok kayaknya semenjak ada Nita di sini hawanya jadi nggak enak ya Nge? Jadi horor banget. Inge pun juga ngomong hal yang sama ke Laras. Iya aku juga mikirnya gitu sebenarnya. Ini pasti ada sangkut pautnya sama si Nita nih. Nggak tahu tuh anak kok horor banget bawaannya. Nah, malam itu Laras ini tiba-tiba pas mereka tidur, Laras itu kebangun sekitar jam 1 dini hari. Dia ambil minum, barulah di situ Laras tahu kalau malam itu Nina ini lagi nggak nginep di apartemen mereka. Nggak tahu Nita kemana malam itu. Barulah keesokan harinya pas Laras ini posisi di kantor, dia dapat kabar kalau Nita ini ternyata sudah balikan lagi sama cowoknya, dan posisi Nita dari semalam itu sudah ada di apartemen cowoknya. Laras langsung mengabarkan hal ini ke Inge dan tentu mereka berdua itu merasa agak lega ketika Nita sudah nggak lagi tinggal di apartemen mereka. Ya mereka ini cuma merasa nggak nyaman soal situasi horor ketika Nita ini tinggal bersama Inge dan juga Laras. Dan ternyata benar ketika Nita nggak tinggal sama mereka lagi, Laras dan Inge itu jadi merasa lebih tenang. Di unit apartemen mereka itu rasanya kayak normal lagi suasananya. Jadi nggak ada lagi hawa mistis atau apapun itu. Singkatnya beberapa bulan setelah itu, Cantika ini ngajak teman-temannya datang ke acara party di sebuah klub di Jakarta. Jadi acaranya ini bertepatan dengan acara Halloween. Dan sebenarnya untuk hal-hal yang seperti ini, Inge dan Laras itu malas. Tapi karena yang ngajak ini adalah Cantika, mereka nggak bisa nolak. Dan sore itu sebelum acara, Cantika ini telepon Laras. Cantika waktu telepon Laras itu sambil nangis-nangis. Awalnya Laras mengira ini Cantika ini pasti lagi tengkar sama suaminya atau apa. Dan di situ juga si Cantika ini bicaranya juga agak nggak jelas. Dia nangis terus. Nggak lama kemudian telepon pun ditutup. Tapi nggak lama setelah itu si Cantika ini telepon lagi. Terus di situ Cantika masih agak nangis. Cantika bilang, Selin malam ini harus operasi. Dan kayaknya operasinya ini operasi besar. Nah Cantika tahu hal ini dari suami Selin. Siang itu ceritanya Cantika ini pengen memastikan ke Selin apakah nanti malam si Selin ini bakal berangkat sendirian atau sama suaminya. Tapi ternyata yang ngangkat telepon dari Cantika ini adalah suami Selin. Di situ suami Selin ini bilang minta doanya supaya operasi salin ini lancar. Dan ketika Cantika tanya operasi apa, Selin sakit apa, suaminya nggak mau jawab. Kata suami Selin, selama ini Selin itu sebenarnya sudah dirawat di rumah sakit. Tapi Selin sengaja nggak mau teman-temannya tahu, karena Selin nggak mau mengganggu kesibukan teman-temannya. Dari situlah Laras ini juga ikut sedih. Inge yang mendengar hal ini pun juga ikut sedih.
Jadi malam itu mereka nggak jadi ke party. Mereka menunggu kabar dari keluarga Selin tentang berita operasi Selin. Dan sekitar jam 1 dini hari, Nita dapat kabar dari suami Selin. Suami Selin ini bilang bahwa operasi Selin ini berjalan lancar. Jadi kalau teman-teman Selin ini mau jenguk, besok siang sudah bisa. Kabar ini akhirnya di-share oleh Nita ke grup. Mereka semua nggak ada yang tidur malam itu. Mereka semua memang nunggu kabar ini. Dan ketika mereka mendengar kabar bahwa operasi Selin ini sukses, mereka bersyukur bahagia banget. Dan besok siangnya mereka langsung menjenguk Selin di rumah sakit. Kondisi Selin waktu itu masih lemes. Dan sampai hari itu, mereka masih nggak tahu sakit yang diderita Selin ini sakit apa. Tapi mereka senang bisa ngelihat Selin senyum waktu itu. Nah, ceritanya semua kumpul. Di situ ada Nita, ada Inge, Cantika, dan suaminya. Dan singkatnya pulangnya dari rumah sakit ini, ketika Laras berada di kamar apartemen, dia itu didatengin Inge. Inge ini awalnya ngetuk pintu kamarnya Laras. Pas pintu itu dibuka, Inge ini kayak mau ngomong sesuatu, tapi kayak dia ini maju mundur. Akhirnya Inge pun nggak jadi ngomong. Di situ dia bilang, udah deh besok aja aku ngomongnya. Nggak lama kemudian, Inge ngetuk pintu kamar Laras lagi. Pas Laras buka pintu, wajah Inge ini masih gelagapan lagi. Jadi dia ini kayak mau ngomong sesuatu tapi bingung. Akhirnya Laras lah yang bilang, kamu mau ngomong apa sih, Inge? Akhirnya Inge pun masuk ke kamar Laras. Inge ini cerita sambil nafasnya itu berat. Jadi Inge ini cerita ketika tadi mereka berada di rumah sakit, Inge ini sempat ngeliat gelagat aneh dari Nita. Nita itu berulang kali megang tangannya si Mario, suami si Selin. Nah, mendengar ini Laras tentu kaget. Dia bilang ke Inge, kamu yakin nggak ngelihat itu? Kamu nggak salah lihat. Inge ini langsung nangis sedih. Dia nggak bisa nahan tangisannya itu. Dan nggak lama Inge ini pun bilang, dia sebenarnya pengen nggak percaya kejadian di rumah sakit tadi. Ketika Inge ngelihat Mario dan Nita ini sering berpegangan tangan, Inge itu sebenarnya mau menyangkal itu. Dia kayak nggak percaya. Tapi kayaknya seolah Allah itu menunjukkan semuanya ke Inge. Jadi pas pulang dari rumah sakit, Inge itu benar-benar kepikiran. Dia berulang kali coba menyangkal apa yang dia lihat tadi. Terus ketika sampai di apartemen, Inge pun sholat maghrib. Dan setelah sholat maghrib, tiba-tiba Inge ini pengen banget sholat 2 rakaat. Dia pengen minta petunjuk kepada Allah. Singkatnya, Inge pun sholat 2 rakaat. Dalam doanya itu Inge bermohon pada Allah supaya dia diberi petunjuk. Nah, setelah sholat, dia cek HP-nya. Di situ ada chat dari grup kantor. Jadi ceritanya bosnya Inge ini nyuruh mereka untuk ngecek email terbaru. Akhirnya Inge pun buka laptop. Nah, pas Inge buka laptop, di browsernya itu tiba-tiba muncul akun IG-nya Nita. Inge langsung keinget, jangan-jangan ini petunjuk dari Allah. Tapi waktu itu, Inge ini masih mengabaikan. Dia cek email kantor, setelah dia download beberapa file kantor, dia mikir lagi, kira-kira apa perlu ya dia buka IG-nya Nita. Jadi ketika Nita tinggal di apartemen Inge dan Laras hampir semingguan itu, Nita ini sering minjem laptopnya Inge, katanya untuk ngecek akun online shopnya. Ternyata mungkin pas Nita lagi buka akun online shopnya itu, dia juga buka akun IG-nya. Dan Nita lupa mungkin menghapus browser di laptopnya Inge. Jadi di situ Inge masih bingung. Apa dia buka DM di IG-nya Nita atau dia tutup? Akhirnya dengan berucap bismillah, Inge pun membuka DM di IG Nita itu. Dan ternyata di posisi atas ada DM dari Mario, suami dari Selin. Inge langsung membaca dari awal. Pertama kali memang yang nge-DM itu si Nita duluan. Di situ Nita tanya soal kondisi Selin. Dan Mario menjawab ya biasa aja. Sampai tiba-tiba hubungan mereka itu makin intens. Di situ mereka sering DM-DM-an. Intinya ketika membicarakan kondisi kesehatan Selin, Mario itu sempat berucap ke Nita, nanti setelah Selin operasi, ini operasinya besar. Kalaupun operasi si Selin ini berhasil, kemungkinan besarnya Selin nggak akan bisa lagi melayani Mario berhubungan suami istri. Karena itu sangat beresiko bagi kondisi kesehatan Selin. Nah, di DM-nya itu awalnya Nita ini mendukung Mario. Dia bilang supaya Mario itu untuk tetap sabar, tabah, dan lain sebagainya. Sampailah pada di sebuah DM. Di situ tiba-tiba Nita ini kirim DM ke Mario. Nita kirim DM, aku senang operasinya Selin ini berhasil.
Selanjutnya, biar tugasku yang nyenengin kamu. Nah, ketika membaca DM ini, Inge itu mengaku perasaannya ini nggak karu-karuan. Jadi rasanya itu campur aduk. Dan akhirnya pecahlah tangis Inge ketika membaca DM mereka berdua itu. Dan nggak selesai sampai di situ. Masih ada lagi DM-DM di bawah-bawahnya. Jadi di situ mereka berdua itu sangat membicarakan hal-hal yang intim. Dari DM ini juga, Inge akhirnya jadi tahu bahwa Mario dan Nita ini sudah melakukan hubungan berulang kali di apartemennya Mario. Dan itu mereka lakukan ketika Selin masih terbaring di rumah sakit. Ketika mendengar ini, Laras itu nafasnya sesek. Dia nggak bisa melanjutkan mendengar cerita dari Inge. Jadi di situ mereka cuma nangis berdua. Jujur pada saat itu, mereka juga kecewa dan jengkel sama Nita. Memang dari sejak zaman kuliah, mereka tahu betul bahwa Nita ini orangnya memang kayak gitu. Tapi mereka sama sekali nggak menyangka bahwa Nita tega melakukan ini sama suami sahabatnya sendiri. Apalagi Nita tahu bahwa Selin pada saat itu ini lagi sakit dan betapa Selin waktu itu sangat menderita. Ini kenapa kok malah Selin diperlakukan seperti itu oleh Nita dan Mario? Akhirnya setelah obrolan ini, Inge dan Laras itu berniat ngomong langsung hal ini ke Nita. Jadi kelakuan Nita ini sudah nggak bisa dibiarin. Malam itu pas Inge dan Laras ini masuk ke kamar mereka masing-masing, mereka nggak bisa tidur nyenyak. Mereka benar-benar kepikiran. Dan kira-kira sekitar jam 12 malam, Laras ini masih belum bisa tidur. Tiba-tiba ada satu momen di mana di situ Laras itu mencium aroma bunga melati. Dan itu kuat banget aromanya, baunya benar-benar menyekat. Bersamaan dengan itu, Inge keluar dari kamarnya, ngetuk pintu kamarnya Laras. Pintu kamar Laras ketika dibuka, raut wajah Inge itu kayak kaget. Terus dia bilang ke Laras, "Ras, di kamarku bau bunga melati." Nah, Laras kaget, "Hah, kok sama? Di sini juga." Gak lama setelah itu, pintu balkon itu kebuka sendiri. Jadi kayak ada angin kenceng yang masuk. Langsung seketika itu situasinya ini berubah jadi tegang. Di luar, di lorong apartemen itu, Laras dan Inge ini dengar ada suara perempuan yang ngomong sesuatu. Dan itu jelas banget. Langsunglah mereka ini buka pintu, dia lihat ke arah lorong-lorong kamar. Ternyata kosong. Suasana di lorong itu sepi. Dan sama sekali nggak ada kehidupan. Akhirnya di situ Laras coba ngobrol ke Inge. Dia tanya apa Inge tadi juga mendengar ada suara perempuan yang ngomong di lorong. Inge ini bilang dia juga dengar. Dan bahkan Inge juga tahu kata-kata dari perempuan ini. Kayak si perempuan ini ngomong, goodbye, goodbye. Kayak ngomong seperti itu. Nah, sekitar jam 1 dini hari, situasi di apartemen mereka ini masih tegang. Kayak ada sesuatu yang beda lah malam itu. Berulang kali, Laras dan Inge ini merasa kayak ada orang yang mondar-mandir di depan kamar mereka. Tapi begitu pintu kamar dibuka, di luar kondisinya sepi. Gak ada siapa-siapa. Barulah sekitar jam 2 dini hari, suasana kembali agak tenang. Sudah gak ada lagi bau-bauan bunga melati. Angin pun juga kembali normal. Dan di luar kamar juga sudah nggak ada lagi yang jalan mondar-mandir. Akhirnya Laras dan Inge ini memutuskan untuk tidur di satu kamar. Jujur waktu itu mereka masih takut. Akhirnya mereka putuskan tidur di satu kamar dan singkatnya mereka mulai berbaring. Dalam tidurnya, antara sadar dan nggak sadar, Laras itu ngelihat ada sosok perempuan yang datang masuk ke kamar mereka. Waktu itu Laras ini nggak bisa gerak sama sekali. Dan sosok perempuan ini mendekat ke arah Laras dan Inge, terus dia naik ke tempat tidur. Dan langsung si sosok perempuan ini ikut berbaring di situ bersama Laras dan Inge. Anehnya, perempuan ini pas berbaring di tempat tidur itu, tangannya itu sedekap di dada. Tubuhnya juga menghadap ke arah atas. Laras ketika ngelihat sosok ini, dia membayangkan kayak perempuan ini sengaja posisi tidurnya itu kayak seperti jenazah. Nah, kejadian ini terjadi sekitar hampir 2 menitan. Setelah itu tubuh Inge itu mulai bergerak. Barulah kejadian ini selesai. Dan ketika tubuhnya Inge ini bergerak, sosok perempuan tadi ini sudah nggak ada lagi. Tapi bersamaan dengan itu, Inge tiba-tiba kayak orang yang tergopoh-gopoh, nafasnya itu ngos-ngosan. Dia bilang ke Laras, "Ras, Selin, Ras, Selin." Lah Laras bingung, kenapa Selin nggak? Barusan aku ngelihat Selin berbaring sama kita. Dia tangannya sedekap kayak jenazah. Nah, pas Inge ngomong seperti ini, Laras itu langsung merinding. Disinilah Laras itu baru ngeh. Ternyata sosok perempuan yang datang barusan dan ikut berbaring bersama Laras dan Inge di tempat tidur itu, memang sosok perempuan ini mirip Selin. Dan Laras baru ngeh soal itu karena cerita dari si Inge.
Dan ternyata Inge juga mengalami hal yang sama kayak Laras. Di situ mereka bingung dengan kejadian ini. Ini artinya apa? Kenapa kok mereka didatengin sosok Selin? Nah setelah itu mereka sudah nggak bisa lanjut tidur lagi. Mereka masak mie instan sambil nunggu subuh. Dan sambil nunggu subuh itu mereka terus menghubungi Mario. Mereka pengen tahu kabar Selin. Tapi Mario ini nggak ngangkat telepon dari mereka. Nah waktu itu masih sekitar jam setengah 3. Dan setelah mereka makan kira-kira jam setengah 4 menjelang subuh, ada telepon masuk ke HP-nya Inge. Inge juga kaget, ini siapa yang telepon jam segini? Pas Inge ngelihat HP-nya, ternyata si Mario, suami Selin yang telepon. Nah perasaan mereka ini sudah campur aduk. Mereka takut banget kalau ada kabar buruk tentang Selin. Mereka nggak mau itu. Dan pas diangkat, si Mario ini ngomong dengan terisak. Dia bilang, maafin Selin ya Nge, sampein juga ke Laras. Maafin Selin kalau selama ini dia punya salah sama kalian. Selin sudah nggak ada Nge. Terus selanjutnya Mario ini cuma bisa terisak. Inge di situ hanya bisa berucap innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Laras pun yang mendengar kabar ini rasanya tuh kaki ini kayak lemes banget. Dia sudah nggak bisa nangis lagi. Karena yang dia pikirkan badannya ini gemetaran. Nggak lama kemudian terdengarlah adzan subuh berkumandang. Inge dan Laras pun sholat subuh. Dalam sholatnya itu Laras terus sedih, air matanya ini tumpah. Secara nggak sadar banyak visual-visual yang muncul di bayangan Laras. Di situ selalu muncul wajah Selin. Dan setiap kali muncul wajah Selin, Selin ini selalu tersenyum. Jadi di situ Laras mengingat lagi kenangan mereka bersama Selin. Dan terakhir tiba-tiba dia terbayang wajah Mario dan Nita. Di situ Laras ini kebayang wajah Mario dan Nita ini senyum, tapi senyumnya itu sinis ke arah Laras. Seketika itu juga lah Laras ini muak. Dan setelah dia melakukan sholat subuh itu, Inge dan Laras langsung menuju ke rumah sakit untuk melihat jenazah Selin. Tapi ketika mereka berada di rumah sakit, ternyata banyak hal yang membuat mereka akhirnya belum bisa melihat jenazah Selin. Dan dari pihak keluarga kemudian menyarankan supaya Laras dan Inge ini langsung menuju ke rumahnya Selin. Singkatnya, Laras dan Inge langsung menuju ke rumah Selin. Pagi itu sekitar jam 9 pagi, jenazah Selin tiba di rumah duka. Gak lama setelah dilakukan sholat jenazah Selin pun siap untuk dimakamkan. Tapi ada kejadian aneh saat itu. Jadi singkatnya jenazah Selin ini sudah siap diberangkatkan ke pemakaman. Tiba-tiba di luar itu hujan deras banget. Padahal pada saat itu bukan musim hujan. Jadi terpaksalah mereka semua menunda pemakaman ini sampai hujan itu reda. Dan kira-kira sekitar jam 11 siang ketika hujan ini turun dengan derasnya itu, Nita ini datang, dia pakai payung. Jujur, ketika ngelihat Nita ini datang, Laras dan Inge itu langsung menjauh. Mereka benar-benar muak ngelihat Nita. Ternyata hujan ini terus-terusan turun dengan derasnya sampai duhur. Kira-kira sampai jam 12 siang. Dan setelah adzan duhur, hujan pun mulai reda. Pak Ustadz yang mengurusi jenazah Selin ini ngasih pengumuman ke warga dan juga keluarga bahwa jenazah Selin siap untuk dimakamkan. Nah tiba-tiba ada kejadian aneh lainnya. Nita yang pada saat itu nangis di samping jenazah Selin ini, tiba-tiba dia teriak kencang banget. Nah tentu orang-orang yang ada di sana saat itu kaget, termasuk keluarga Selin ini juga kaget. Nggak lama setelah Nita ini teriak, Nita itu nangis secara histeris. Dan dia nangis terus-terusan di samping jenazah Selin. Semua orang waktu itu sudah berusaha untuk menenangkan Nita, tapi tetap nggak bisa. Nah otomatis dengan adanya keributan ini, Laras dan Inge yang tadinya menjauh dari Nita, mereka akhirnya menuju ke depan. Dan ketika mereka ngelihat sendiri Nita yang lagi teriak-teriak histeris dan nangis gak karu-karuan itu, Laras kemudian menenangkan Nita sambil terus manggil namanya, Nita istighfar, Nita istighfar. Tapi Nita ini masih terus teriak-teriak, dia masih terus nangis secara histeris. Dan gak lama setelah itu, badan Nita ini menggeliat-liat kayak ular. Dia pegang seluruh tubuhnya kayak dia merasakan panas. Dan lagi-lagi si Nita ini nangis histeris sambil dia teriak-teriak. Dan gak selesai sampai di situ, semua orang yang ada di sana ngelihat dengan mata kepala mereka sendiri, ada sebuah kejadian yang sangat gak masuk akal. Jadi tubuh Nita ini kayak ditarik sesuatu yang gak tahu ini apa. Yang jelas tubuh Nita itu terpental sampai nabrak dinding. Di situ ada saksi mata yang kebetulan orang ini berdiri di dekat dinding.
Ketika Nita ini tubuhnya nabrak ke dinding, dia ngelihat sendiri. Dia bilang ketika Nita terpental di dinding itu, kepala Nita ini terbentur keras banget ke arah dinding. Dia ini khawatir kalau waktu itu Nita ini mengalami gegar otak, karena itu nabraknya kencang banget. Sedangkan di sisi lain, orang-orang yang utamanya laki-laki semua, dari tadi ini sudah berusaha memegang tubuh Nita. Tapi tubuh Nita itu terasa kayak lebih kuat. Dan puncak-puncaknya, tubuh Nita ini kayak ada yang menyeret lagi. Terus akhirnya tubuh Nita itu mendekat lagi ke arah jenazah Selin. Nah, di momen ini, Nita itu membuat gerakan semacam sujud ke arah jenazah si Selin. Dan dia ulangi gerakan itu sampai sekitar 5 kali. Dan selama itu, selama si Nita ini membuat gerakan yang kayak menyembah ini, Nita terus berucap, ampun, aku salah, ampun, aku salah, ampun. Terus seperti itu. Dan terakhir dia berucap, aku mengaku salah, aku melakukan perbuatan dosa dengan Mario, suamimu. Maafkan aku, Selin, maafkan aku ngaku salah. Nah, orang-orang yang ngelihat kejadian itu heran semua. Ini ada apa kok kayak gini? Setelah itu barulah Nita ini pingsan. Jadi suasana di rumah duka itu jadi agak ricuh. Terutama ketika itu mamanya Selin yang ngelihat sendiri kejadian ini. Mamanya Selin ini kemudian menanyakan kejadian yang terjadi barusan. Mamanya ini bilang ke kakaknya Selin, ini jangan sampai papa tahu loh soal ini. Waktu itu papanya Selin ini posisinya berada di ruang tengah. Beliau itu memang mengalami stroke dan beliau hanya bisa duduk di kursi roda bertahun-tahun. Jadi mamanya Selin nggak mau hal ini didengar oleh papanya. Dan setelah itu Nita pun dibawa ke kamar, dia dibaringkan di sana. Singkatnya jenazah Selin pun akhirnya dimakamkan. Nah, para kaum perempuan ini menunggu di rumah. Mereka tidak diperbolehkan mengantar jenazah Selin ke pemakaman. Dan pada saat jenazah Selin ini dimakamkan, Inge dan Laras itu dipanggil oleh mamanya Selin. Mamanya Selin ini tanya ke Laras, itu tadi Nita kenapa? Kenapa kok dia teriak-teriak seperti itu? Terus mamanya ngomong lagi, memang kalian sudah tahu ya soal ini. Nah, pas menanyakan hal ini, Laras itu memperhatikan wajah mamanya Selin itu kelihatan sedih banget. Kayak beliau itu banyak pikiran. Jadi di situ Laras nggak mungkin menyembunyikan hal ini. Akhirnya di situ tangis Laras ini pun pecah. Dia ceritakan semuanya ke mamanya Selin. Laras dan Inge pun mengaku mereka juga baru tahu hal ini tuh kemarin. Tentu mamanya Selin ini sedih. Kenapa pada saat Selin menderita, Mario ini kok malah melakukan hal yang semacam ini? Dan parahnya lagi, Nita yang selama ini jadi sahabat Selin, sudah dianggap adik sendiri oleh Selin, kok malah tega melakukan hal yang semacam ini? Hal inilah yang membuat mamanya Selin itu nggak habis pikir. Beliau sedih banget kalau teringat Selin. Dan singkatnya sekitar jam 2 siang, Inge dan Laras ini pun pamit pulang. Mereka nggak tahu yang selanjutnya terjadi sama Nita seperti apa. Karena pas ketika Laras dan Inge ini pulang, Nita posisinya masih terbaring di kamar di rumah Selin. Dan sore itu mamanya Selin ini nelpon ke HP-nya Inge. Intinya di situ mamanya Selin ini tanya ke Inge seputar hubungan Nita dan Mario. Kata mamanya, sore itu semua keluarga ini lagi kumpul. Di situ juga ada om dan juga tante-tantenya Selin. Mario dan Nita ini sengaja disidang oleh keluarga Selin. Mamanya Selin ini cuma pengen tanya ke Inge apakah benar perselingkuhan antara Mario dan Nita ini terjadi ketika Selin waktu itu lagi sakit. Nah, Inge menjawab dengan jujur, memang kenyataannya seperti itu. Perselingkuhan mereka terjadi ketika Selin ini dirawat di rumah sakit. Nah, setelah itu telepon pun berakhir. Mereka mau melanjutkan rapat keluarga, kata mamanya. Dan malam harinya, kakaknya Selin, namanya Kak Audrey ini, telepon ke HP-nya Inge. Di situ juga ada Laras. Kak Audrey ini ceritanya sore itu Mario dan Nita ini kan disidang. Mereka diminta mengaku. Nah, kata Kak Audrey, mereka ini berdua mengaku akhirnya. Dan setelahnya ada kejadian yang benar-benar aneh di rumah Selin. Ketika mereka masih menyidang Mario dan Nita, tiba-tiba foto keluarga di ruang tengah itu jatuh. Jadi jatuhnya itu sampai kenceng banget, sampai kaca di figura foto itu pecah. Semua orang kaget, dan gak ada satupun dari mereka yang melihat kejadian ini. Tapi pas suami Kak Audrey ini ngecek, dia juga ngerasa aneh, karena figura itu jatuhnya jauh banget dari tempat awal figura ini dipasang. Jadi kayak sengaja ada yang ngelempar figura foto ini. Figura kaca ini ukurannya juga besar. Kalaupun jatuh,
karena sesuatu, pasti jatuhnya itu nggak jauh dari situ. Tapi anehnya, Pigora ini jatuh di bawah tangga, dan itu jaraknya sekitar 5 meteran. Dan nggak masuk akal banget. Dan setelah itu sidang terhadap Mario dan Nita ini pun dilanjutkan. Mamanya Selin waktu itu sama sekali nggak marah ke Mario maupun Nita. Beliau ini malah terus-terusan nangis. Dan berulang kali mamanya Selin ini tanya ke Mario dan Nita. Selin ini sebenarnya ngelakuin salah apa toh sama kalian? Kenapa kok kalian tega? Selin ini salah apa? Dan hal ganjil lainnya itu terjadi. Ketika mamanya Selin ngomong seperti ini, TV di ruang tengah itu nyala sendiri. Dan kebetulan waktu itu volumenya ini kenceng banget. Nah anehnya, kok pas kebetulan TV ini nyala dan sedang menayangkan acara sinetron. Jadi pas ketika itu ada adegan di mana aktrisnya ini bilang, semoga Allah membalas semua perbuatan kalian. Nah itu volumenya juga kenceng banget. Seketika itu juga, Nita akhirnya menundukkan kepalanya. Dia kerasukan lagi. Dan ketika Nita ini kerasukan, gak ada satupun dari keluarga Selin ini yang percaya. Jadi satu-satunya yang megang tubuh Nita ini cuma si Mario. Di situ Nita teriak-teriak histeris, matanya melotot, kepala Nita ini dibentur-benturkan ke kepala Mario berulang-ulang kali. Sampai waktu itu Mario akhirnya menghindar dari Nita. Tapi Nita ini masih terus bersikap seperti itu. Nah disinilah kemudian ada kejadian yang membuat keluarga Selin ini benar-benar malu. Nita yang dalam posisi kerasukan itu, dia tiba-tiba lari keluar rumah. Barulah di sini ada salah satu dari saudara Selin ini yang ngejar Nita keluar. Jangan sampai Nita ini keluar rumah, karena di luar masih banyak tamu yang melayat. Nah ternyata nggak ada satupun yang bisa mengejar Nita. Nita ini lari kayak loncat, dan sebelum keluar pagar rumah, Nita itu sudah melepas semua pakaiannya. Dari baju, celana, sampai mohon maaf dalemannya pun juga sudah dibuka. Dan di momen inilah Nita benar-benar telanjang bulat dan nggak ada satupun orang yang bisa ngejar dan memberhentikan Nita. Jadi yang terjadi waktu itu, Nita ini keluar dari rumah Selin sambil telanjang dan dia teriak-teriak kayak orang gila. Semua orang-orang, tamu yang melayat di rumah Selin yang ada di sana itu heboh semua. Mereka berusaha cari kain seadanya untuk berusaha menutupi auratnya Nita. Tapi nggak ada yang bisa ngejar Nita. Dan nggak jauh dari sana ketika Nita ini lari, ada ibu-ibu pemilik warung. Beliau dari kejauhan sudah ngelihat Nita yang lari sambil telanjang. Akhirnya si ibu ini ambil spanduk warungnya itu, terus dibalutkan ke tubuh Nita. Sampai benar-benar tubuh Nita ini tertutup semua. Dan gak lama setelah itu, orang-orang yang lain ini bawa kain selimut, ada yang bawa handuk, semua ditutupkan ke tubuhnya Nita. Akhirnya Nita pun dibawa lagi ke rumah si Selin. Setelah dibawa ke rumah Selin itu, dalam perjalanan menuju ke rumah Selin, sikap Nita ini kayak orang gak waras. Dia ini jalan sambil senyum-senyum ke semua orang. Sambil dia ini terus bilang, Bu, saya yang berselingkuh sama Mario, suaminya Selin. Biar Tuhan yang membalas perbuatan saya. Nah, nggak lama setelah itu, dia makin kencengkan suaranya. Bapak-bapak, ibu-ibu, saya Nita, nama saya Nita. Saya ini perempuan yang berselingkuh dengan Mario, suami mendiang Selin. Setelah ini saya akan mendapat hukuman dari Tuhan. Sebentar lagi saya akan mati dalam kondisi mengenaskan. Dan itu suasananya aneh banget. Berulang kali Nita mengucapkan hal ini. Dan ketika mau sampai di rumah keluarga Selin ini, ada musibah yang terjadi. Jadi ceritanya karena banyak lampu yang harus dipasang untuk keperluan nanti malam, jadinya di situ kabel-kabel ini masih belum rapi. Ditambah lagi dari tadi pagi sampai siang, hujan itu deras banget terjadi di wilayah itu. Yang menyebabkan akhirnya di beberapa titik itu ada genangan air. Nah, Nita ini dari tadi ketika dia lari keluar dari rumah, dia itu tanpa pakai alas kaki. Dan ketika dia mau dibawa masuk ke rumah keluarga Selin, kaki Nita ini melewati genangan air. Yang ternyata genangan air itu dialiri listrik. Nita kesetrum di situ dan dia langsung jatuh di genangan air ini. Sempat beberapa orang yang nuntun Nita ini juga ikut kesetrum, tapi mereka masih bisa selamat. Sementara Nita, dia tergeletak di situ. Naudzubillah, disaksikan orang-orang yang hadir di sana. Posisi Nita ini tergeletak dalam kondisi kain penutup tubuhnya ini sudah terlepas semua. Jadi Nita ini sempat tergeletak di genangan air itu dalam kondisi telanjang bulat untuk beberapa saat. Dan gak lama setelah itu, tubuhnya Nita ini berhasil dikeluarkan dari genangan air tadi, dan langsunglah Nita ini dibawa atau dilarikan ke rumah sakit.
Dan ada perwakilan dari beberapa warga dan juga dari keluarga Selin yang ikut mengantar Nita ke rumah sakit. Dan ternyata ketika dalam perjalanan ke rumah sakit ini, Nita sudah dinyatakan tewas. Dan ketika Nita tewas, pihak keluarga Selin mengabarkan berita duka ini ke keluarganya Nita. Seperti info di awal, bahwa bapaknya Nita ini adalah seorang dukun. Kata Kak Audrey, bapaknya Nita ini sempat bilang bahwa anaknya ini, si Nita ini meninggal karena dibawa oleh energi gaib yang penuh dendam. Ketika mendengar hal ini, dalam batin keluarga Selin, persetan lah bapaknya mau ngomong apa, mau dibawa demit, mau ngomong apa, dia sudah muak dengan hal itu. Singkatnya, jenazah Nita ini sudah dipulangkan ke rumah. Kak Audrey itu intinya menelpon Inge dan juga Laras ini mau mengabarkan hal ini. Selain juga mengabarkan bahwa Nita ini sudah meninggal. Dan mendengar kabar ini, Inge dan Laras itu nggak bisa ngapa-ngapain. Setelah telepon ini ditutup, Inge mencoba menghubungi salah satu keluarga Nita. Akhirnya ada salah satu adik Nita ini yang ngangkat teleponnya Inge. Di situ, Laras mengutarakan bela sungkawanya, dan dia berniat mau melayat mendiang Nita. Tapi dengan tegas adiknya Nita ini bilang, selain keluarga tidak diperbolehkan melayat, karena ini sudah perintah dari bapaknya. Inge dan Laras kemudian menyimpulkan mungkin ini karena kepercayaan pribadi dari bapaknya Nita yang seorang dukun. Jadi di situ mereka nggak tahu lagi harus gimana, mereka pasrah. Jadi tahun itu merupakan tahun gelap bagi Laras dan Inge dan juga teman-temannya. Persahabatan mereka jadi kurang harmonis semenjak peristiwa ini. Apalagi ketika dua orang sahabatnya itu pergi di saat yang hampir bersamaan. Ditambah lagi setelah adanya peristiwa pahit yang menimpa mereka. Dan singkatnya kira-kira 2 minggu setelah kepergian Selin dan Nita, Laras dan Inge itu mengalami mimpi yang sama persis. Dan di waktu yang bersamaan juga. Dan mimpi mereka pun juga sama. Jadi malam itu ketika Laras ini tiba di apartemen, dia lihat Inge ini sudah tidur duluan. Gak lama kemudian Laras pun juga ikut tidur. Dalam mimpinya itu Laras ini ketemu Selin. Mereka itu kayak ada di sebuah kafe. Tapi gak tahu kafe mana. Dan gak lama kemudian Inge pun juga datang, Cantika juga datang sama suaminya. Anehnya, Nita ini gak ada di sana. Laras dan yang lainnya itu pakai baju yang biasa, tapi Selin waktu itu pakai gaun pernikahan warna putih. Gaunnya itu cantik mewah, dan Selin kelihatan cantik banget malam itu. Menurut Laras, mereka waktu itu ngobrol-ngobrol, tapi mereka sendiri gak tahu apa yang mereka obrolkan. Kayak si Laras ini gak ingat sama sekali apa yang waktu itu mereka obrolkan. Tapi yang jelas, di situ mereka ketawa-tawa. Selin pun juga senyumnya ini bahagia banget. Tapi nggak ada satupun yang membahas soal gaun yang dikenakan oleh Selin. Nggak lama setelah itu, Laras pun kebangun. Laras lihat jam ini ternyata sudah jam 5 pagi. Dia langsung bangun, dia ketuklah pintu kamarnya si Inge. Di situ Laras pengen cerita langsung ke Inge soal mimpinya ini. Ternyata ketika Laras masuk ke kamarnya Inge ini sudah bangun. Inge itu duduk di tempat tidur sambil dia nunduk. Ternyata di situ Inge ini nangis sesenggukan. Laras tanya, "Loh kamu kenapa kok nangis nggak?" Inge bilang, "Aku tadi mimpi ketemu Selin. Selin cantik banget pakai gaun pengantin warna putih. Aku jadi kangen banget sama Selin." Nah Laras kaget, terus dia bilang, "Lah aku juga mimpi Selin. Aku ini juga mau cerita ke kamu. Kok mimpi kita sama?" Dan kata Inge, "Aku mimpi ketemu Selin itu di kafe. Di situ ada kamu juga, Ras. Ada Cantika juga sama suaminya. Tapi di situ Nita nggak ada." Nah, Laras kaget dan heran. Loh, aku juga sama, mimpiku juga sama kayak gitu. Ya, seperti sewajarnya perempuan, ketika mendengar itu, mereka ini langsung nangis. Mereka peluk-pelukan dan nangis bareng. Jadi rasanya di situ mereka kangen banget sama Selin. Dan singkatnya waktu pun berlalu. Di tahun 2025 ini adalah tahun keempat mereka kehilangan Selin dan juga Nita. Tapi nggak tahu kenapa, di antara dua sahabatnya yang pergi itu, setiap kali mereka ini mimpi, mereka itu seringnya cuma memimpikan Selin. Dan setiap kali memimpikan Selin, selalu situasinya itu menyenangkan. Tempatnya itu selalu indah-indah dan semuanya itu tersenyum bahagia, mereka ketawa-ketawa. Tapi berbeda dengan ketika Laras waktu itu pernah memimpikan Nita. Pernah suatu kali, si Laras ini mimpi tentang Nita.
Situasinya waktu itu ada di sebuah rumah. Rumahnya ini gelap, kotor, dan juga lembab. Waktu itu Laras mengaku di mimpinya ini untuk nafas pun susah ketika berada di rumah ini. Jadi di situ Laras ngelihat Nita ini duduk di kursi jelek, dia duduk di situ sendirian. Kursi yang diduduki Nita ini itu jorok banget. Kursinya sudah sobek semua, kotor, banyak bekas noda, dan entah noda itu noda apa. Dan dari kejauhan sudah kelihatan banyak banget binatang-binatang kecil yang keluar masuk dari celah-celah sofa itu. Laras ini benar-benar takut dengan mimpinya waktu itu. Ternyata waktu itu Nita dilihat cuma diem. Gak lama setelah itu tiba-tiba Nita ini teriak kencang sampai telinga Laras ini sakit. Ketika Laras ngelihat ke arah Nita, dari mulut Nita itu keluar darah yang kental banget, warnanya merah gelap. Langsung di situ Laras kebangun dari mimpinya. Dan apapun itu teman-teman, setiap manusia ini selalu punya ceritanya sendiri. Tergantung pada cerita mana yang pingin kita pilih untuk hidup kita. Apakah cerita ini baik atau buruk, kita yang menentukan. Kita bisa mendapat cerita baik untuk hidup kita jika dari awal kita sudah niatkan hidup di jalan kebaikan. Tapi kita akan dapat cerita buruk ketika diri kita sendiri yang memilih keburukan itu di awal. Dan ingatlah bahwa setiap perbuatan baik dan buruk itu akan ada balasannya. Semoga kisah ini bisa kita ambil hikmah dan bisa kita ambil pelajaran di dalamnya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingin ku nyanyikan lagu nan gembira, ingin ku ceritakan rahasia sua, ingin ku sairkan senandung asmara di titik saat kita berjumpa pula. Dan ku harap senyum gelak sendah gurau duduk bersanding dekat di atas tengah, mendengarkan unggas bebas dan berkicau. Kau hilang hati